Halo sahabat, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kasus Subang hari ini, panik dan ketakutan setelah membunuh. Pelaku lalu bersembunyi di plafon. Jeng Nimas saat membeberkan hasil ramalan berdasarkan kartu tarot terkait hubungan plafon, kunci dan anak tangga dengan pelaku. 3 pertanyaan yang disampaikan tim penyidik dari Polsek Jalan Cagak kepada Yosef saat datang ke rumahnya hingga kini masih menjadi misteri. Hal itu terjadi karena pihak tim penyidik dari Polsek Jalan Cagak sampai saat ini belum memberikan keterangan secara detail materi apa yang ditanyakan. Seperti diketahui pada pertengahan Januari 2022 lalu, tim penyidik Polsek Jalan Cagak mendatangi Yosef untuk menanyakan 3 hal: masalah atap atau plafon, kunci rumah belakang, dan tangga. Namun dari 3 pertanyaan itu, materi detailnya seperti apa? Belum diketahui karena sampai saat ini tim penyidik belum pernah melakukan klarifikasi terkait 3 pertanyaan tersebut. Terkait dengan 3 pertanyaan itu, Jeng Nimas akan mencoba meramal 1 dari 3 pertanyaan tersebut, yakni soal kunci rumah, anak tangga, dan plafon atau atap. Sebelumnya, soal plafon, Jeng Nimas menebak jika di atas plafon itu ditemukan bercak darah, atau pelaku bersembunyi di plafon dan menunggu instruksi untuk melakukan eksekusi. Namun semua itu belum jelas karena polisi belum memberikan keterangan. Oke, sebelum lanjut silahkan like, subscribe, dan tindih tanda notifikasinya agar bisa terus update setiap berita terbaru dari channel ini. Menurut Jeng Nimas dari channel YouTube Jeng Nimas yang tayang 2 Maret 2022, sesuai dengan ramalan kartu tarotnya bahwa antar kunci rumah belakang, anak tangga, dan plafon memang ada hubungannya dengan peristiwa pembunuhan itu. Awalnya Jeng Nimas menduga bila pelaku bersembunyi di plafon sebelum pembunuhan. Jadi pelaku itu menunggu instruksi dari dalang pembunuhan untuk mengeksekusi korban. Namun berdasarkan ramalan itu, kartu tarot ternyata tidak seperti itu. Jadi pelaku naik ke plafon setelah melakukan eksekusi terhadap korban. Itu dilakukan karena panik dan takut karena kesiangan. Maka agar tidak ketahuan, pelaku bersembunyi di plafon. Nah, mengapa pelaku panik dan ketakutan? Karena ada yang dilakukan saat itu tidak sesuai dengan rencana, sehingga menjadi berantakan. Aksinya sampai pagi belum selesai, sehingga membuat pelaku panik. Maka agar tidak ketahuan, pelaku langsung bersembunyi di plafon. Mengapa pelaku tega membunuh korban sesuai dengan ramalan kartu tarot? Karena pelaku merasa kecewa dengan korban. Para pelaku sudah bekerja maksimal untuk korban, namun apa yang diterima tidak setimpal. Atau pelaku merasa kecewa karena korban telah menjanjikan sesuatu, bisa kenaikan gaji, uang, atau sebagainya, namun tidak dilakukan oleh korban. Maka pelaku langsung punya niat jahat. Pelaku ini sebagai orang miskin, hanya miskin di sini multitafsir. Bisa miskin beneran, tapi bisa juga sebenarnya orang kaya tetapi banyak utang. Nah, dia punya angan-angan, impian, atau hadiah hanya untuk mendapatkan dengan cara jahat. Jadi berdasarkan ramalan kartu tarot, antara tangga, kunci, dan plafon ada hubungannya. Semua itu untuk memperlancar aksi para pelaku untuk membunuh ibu dan anak tersebut. Sedangkan hubungannya dengan plafon, menurut ramalan kartu tarot, pelaku bersembunyi di plafon setelah melakukan eksekusi. Itu karena pelaku panik dan ketakutan, maka langsung bersembunyi di plafon. Pasti penasaran siapa pelakunya? Saksikan terus berita terbarunya hanya di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.